Lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamati. Benar ya? Ay amakiniha bilisanin talikin dzalikin ay fasihin azbil mantiki. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna jami'a a'dha'ika, bahwa sekalian anggota-anggota tubuhmu itu satashhadu 'alaika, kelak akan bersaksi atas dirimu. Ya, jadi sekalian anggota-anggota tubuh kita semuanya nanti itu akan bersaksi atas diri kita. Fi arasatil qiyamati, di dalam medan-medan kiamat. Ay amakiniha, yakni pada tempat-tempatnya kiamat nanti. Ya, jadi nanti di hari kiamat sekalian anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian atas diri kita. Ya, semuanya. Bilisanin talikin, dengan lisan yang talik, jelas. Dzalik, ya, dzalak, lugas gitu ya. Ayakni fasihin, yang dengan lisan yang fasih. Lisan yang fasih ini maknanya lisan yang tidak pakai basa-basi, lisan yang tidak lagi ada rasa tidak enak sama yang lain. Betul-betul dia jelas, lugas. Azbil mantiki, dan juga manis pembicaraan, artinya nggak dibikin-bikin. Nanti pada hari kiamat semua anggota badan kita akan bersaksi, ya, tentang semua apa yang dikerjakan oleh yang punya anggota badan, dengan lisan yang fasih, yang tidak bertele-tele, tidak ada lagi apa ya, kalau kita bilang ditutup-tutupin gitu, nggak ada, tidak ada lagi yang tersembunyi, dzalik, lugas semuanya, ya. Tufdihuka, anggota tubuh itu akan membuka kepadamu, ya. Tufdih, afdhahatu, afdhaha yufdihu, membuka, membongkar habis gitu ya. Kalau kata kita dipretelin kita nanti, ya, dipretelin dengan persaksian anggota tubuh itu. Ayani takshiful a'dha'u masawiyaka bihi, yakni akan menyingkap anggota-anggota tubuh itu masawiyaka, akan dosa-dosamu, akan kesalahan-kesalahanmu, semuanya nanti dibongkar habis, dipretelin habis. Tidak ada kedustaan di situ, tidak ada yang ditutup-tutupi pada saat itu. Bihi, dengannya, ai bidzalikal lisani, dengan lisan pada saat itu. Ya, jadi lisan itu nanti semuanya akan bersaksi. Bukan lisan yang ini. Lisan ini tukang dusta, lisan itu tukang tipu. Tapi nanti akan memberikan kesaksian semua anggota tubuh kita, semuanya. Ya, mata kita, telinga kita, termasuk lisan kita, ya, nanti perut kita, nanti tangan kita, nanti kaki kita, semuanya akan beri persaksian tentang apa yang kita kerjakan. Ala ru'usil khalaik, di hadapan pemimpin para makhluk-makhluk. Ya, ai a'yunihim, yakni di hadapan mata mereka, para pemimpin-pemimpin makhluk yang ada di alam dunia. Nanti kita dipersaksikan di hadapan mereka semuanya. Yang salah jelas nyata salahnya, yang benar akan kelihatan benarnya. Tidak ada satupun yang tidak dibangkit, dalam artian tidak ada yang kelewat satupun, semuanya rata, ya.
tentang apa yang kita kerjakan di alam dunia. Begitu ya. Wa fi nushatin, dan di dalam satu naskah, ala malain minal khalqi, yakni di hadapan malain minal khalqi, ya, pimpinan makhluk. Qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala fi suratin nuri, di dalam surat An-Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, nanti ada hari di mana memberikan persaksian atas mereka. Alsinatuhum, yakni lisan-lisan mereka. Wa aidihim, dan juga memberikan persaksian atas mereka tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan juga memberikan kesaksian atas mereka oleh kaki-kaki mereka. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu mereka itu kerjakan. Semuanya memberikan persaksian. Kalau memang yang dikerjakan ketaatan, maka lisan mereka akan mengungkap ketaatan, tangan mereka akan mengungkap ketaatan, kaki mereka pun akan mengungkap ketaatan. Namun apabila yang dikerjakan kemaksiatan, yang dikerjakan adalah kedurhakaan, maka nanti lisan yang berbicara semuanya akan berbicara tentang kedurhakaan. Tangan pun akan berbicara tentang kedurhakaan yang diperbuat. Kaki pun nanti sama, akan mengungkap semua kedurhakaan yang dikerjakan di alam dunia. Ya, sekarang kita bisa tutupin semuanya. Bahkan dengan maha baiknya Allah, saat ini Allah masih tutupi aib kita. Yang tukang dusta, yang tukang segala macam keburukan, nggak nampak di wajah hadapan manusia lainnya. Kenapa? Kesaru sama peci, kesaru sama koko, kesaru sama kain, sama rida, sama sorban. Tapi nanti pada saatnya dipretelin semuanya. Ya, pada saatnya akan dipretelin semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita ya, selamatin dunia, selamatin akhirat ya Allah. Jadi bima kanu ya'malun, dengan apa yang dahulu mereka itu amalkan, kerjakan. Ayakni min qaulin, daripada ucapan, wa fi'lin, dan juga perbuatan, wa huwa yaumul qiyamati, yaitu nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti ya, masing-masing anggota tubuh kita memberikan persaksiannya. Tidak ada yang luput satu pun di hadapan Allah Ta'ala. Dan pada saat itu Allah Ta'ala selenggarakan persaksian itu di hadapan pimpinan-pimpinan makhluk di alam dunia. Ada para nabi, ada para rasul, semua pimpinan makhluk ada di situ ya. Fa innahu ta'ala yuwaffihim jazaa'ahumul haqqa, maka sungguh dia, yakni Allah Ta'ala, yuwafihim, akan menyempurnakan kepada mereka, jazaahum, akan balasan-balasan mereka, al-haqqa, yang benar, yang hak. Semuanya nanti akan nampak. Orang-orang yang di alam dunia, mereka tutupi kebatilan diri dengan kebaikan. Ada orang rajin sedekah, bagus nggak? Bagus, tapi hati mereka itu senantiasa mengharapkan pujian semata dengan sedekahnya. Maka nanti pada saat itu semuanya ikut berbicara. Tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian dalam hati seseorang pada saat itu. Yang dulu emang di dunia nggak ada kemurnian hati, maka terungkap semuanya. Maka nanti ada orang datang kepada Allah Ta'ala mengaku, ya Allah, saya di alam dunia rajin sedekahnya, tapi karena rusak batinnya,
maka Allah katakan dengan firman-Nya, kadzabta, dusta ente, bohong. Dan Allah Ta'ala panggil malaikatnya, umdu bi abdi ilan nar, bawa hamba saya ke neraka. Tukang bohong nih, tukang bohong dia. Dibilang sedekah karena Allah, bohong. Dia sedekah cuman minta pujian orang. Dia berbuat baik, rajin sholat, bilangnya karena Allah, bohong. Dia orang rajin sholatnya cuman pengen dianggap biar dirinya soleh. Ada nggak begitu? Mudah-mudahan bukan kita orangnya, ya, bukan kita orangnya. Nanti diungkap semuanya Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala fi surat Yasin, dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ay nasuddu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ay bima amilu iqraran huwa a'zamu syahadatan wa tashhadu arjuluhum ay alaihim bikalamin bayyinin huwa ma'a kaunihi syahadata iqrarin bima kanu ay fid dunya bijubbulatihim yaksibun, ya, al yauma, pada suatu hari, yakni yang dikatakan hari kiamat, ya, al yauma, nanti suatu hari gitu kelak, nakhtimu, akan kami bungkam, aina suddu, yakni kami tambal, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, kata Allah Ta'ala. Nanti pada saatnya Allah akan bungkam, Allah tambelin tuh mulut-mulut orang manusia semuanya, ya. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami pada saat itu, aydihim, tangan-tangan mereka, tangan yang bicara pada saat itu, ya, tangan yang berbicara. Ay bima amilu, yakni dengan apa yang mereka telah amalkan, mereka telah kerjakan, iqraran, sebagai suatu ikrar, suatu pengakuan, wa huwa a'zamu syahadatan, yaitu pengakuan yang dia itu sebenar atau sebesar-besarnya syahadah, persaksian. Tangan ini sekarang nggak punya mulut, nanti pun nggak punya mulut, tapi bisa ngomong. Ini tangan berbicara tentang semua yang dikerjakan di alam dunia, apa yang diperbuat. Kalau sekarang mulut kita yang ngomong, tangan tersembunyi, orang nggak tahu. Nanti pada saatnya mulut dibungkam sama Allah, maka tangan kita yang berbicara. Dulu begini, kepada si fulan begini, kepada si fulan begini, gitu. Kebongkar semuanya, ya, semuanya kebongkar di situ. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga memberikan persaksian, arjuluhum, oleh kaki-kaki mereka. Kaki pun nanti akan memberikan persaksiannya, ay alaihim, yakni atas diri mereka, bikalamin bayinin, dengan kalam yang bayin, yang jelas. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Makna bayin itu jelas, tidak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada perihal, aduh nggak enak nih kalau diomongin, nggak ada begitu. Semuanya diomongin dengan jelas, gitu, jelas. Satu langkah yang kaki itu bergeser kemana tempat, itu semuanya jelas, nyata persaksiannya, jelas semuanya. Huwa, yaitu ma'a kaunihi, beserta keadaannya pada saat itu, syahadata iqrarin, sebagai suatu persaksian yang menjadi ikrar, sebagai pengakuan, ngaku kaki. Dulu orang nggak tahu, ya, saya melangkah ke satu tempat, yang mana tempat itu tempat yang tidak diridhoin sama Allah, kata kaki begitu nanti. Tidak ada penyangkalan dari yang anggota yang lain, nggak ada, tidak ada, semuanya begitu, ya. Nanti saling bersinergi satu sama lain, semua anggota bersinergi, tapi memberikan persaksian masing-masing, tidak saling
ngebela, tidak. Ya, bersinerginya memberikan persaksian masing-masing. Dulu tangan saya dipakai buat nyolek perempuan begitu. Terus mata, terus habis mata kata mata, iya bisa colek. Dia itu perempuan melihat saya kedipin aja pakai mata saya gitu. Semuanya keungkap di situ. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada. Ini contoh saja ya. Atau mungkin bahkan lebih dari sekedar itu. Sekarang orang nggak tahu kerjaan kita. Kenapa? Karena Allah tutupin aib kita. Tapi nanti pada saatnya Allah buka semuanya gitu. Bima kanu, dengan apa-apa yang adalah dulu mereka itu. Ai fid dunya, mana dulu tuh di alam dunia ya. Bijubulatihim, dengan kelompok-kelompok mereka, yaksibun, yang senantiasa mereka itu usahakan semuanya yang mereka usahakan semuanya terbongkar. Kerjaan-kerjaan kita di dunia nanti pada saatnya terbongkar, tersingkap semuanya ya. Fakullu udwin yantiku bima sadar minhu, maka tiap-tiap anggota tubuh itu yantiku akan berbicara bima sadara minhu, dengan apa yang timbul daripadanya. Ya, makna yang timbul itu adalah yang dikerjakan, berbicara dengan sesuatu yang memang dulu dikerjain di dunia gitu ya. Tuh siapa yang ngomong? Kul udwin, tiap-tiap anggota tubuh, tidak terbatas pada tangan dan kaki, semuanya ya, semua anggota tubuh gitu. Nggak ada lagi yang namanya nutupin aib, nggak ada. Nutupin borok nggak ada. Bongkar semua borok-borok, kebongkar semua aib-aib pada saat itu ya, tidak ada. Wa fi kaifiyati hadzal khatmi wajhani, dan di dalam kaifiat atau cara hadzal khatmi ya, penutupan ini, pembungkaman ini bagaimana gitu. Wajhani itu ada dua jalannya, ada dua jalan. Caranya itu nanti ada dua jalan. Berarti pendapat nih ya. Aqwahuma, yang paling kuat dari dua pendapat ini, anallaha ta'ala yuskitu alsinatahum ya, askata yuskitu, bahwa Allah Ta'ala itu nanti akan membuat diem alsinatahum, lisan-lisan mereka. Nih lisan yang ini nih sama Allah didiemin, nggak boleh ngomong ya, didiemin tulisan sama Allah Ta'ala. Wa yuntiku jawarihahum, dan Allah Ta'ala buat berbicara jawarihahum, akan anggota-anggota tubuh mereka. Mulut dibikin diam sama Allah, semua anggota-anggota tubuh kita dibikin bicara sama Allah. Fatashhadu alaihim, maka anggota-anggota tubuh itu senantiasa memberikan persaksian alaihim, atas mereka. Semuanya berbicara kecuali mulut. Mulut dibungkam sama Allah. Wa anna dzalika, dan bahwa yang demikian itu fi qudratillahi ta'ala, ada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala ya. Yasirun, adalah mudah bagi Allah, mudah. Timbang bikin tangan ngomong, kaki ngomong, mata ngomong, telinga ngomong, mudah bagi Allah Ta'ala, mudah. Perkara yasir, enteng ya, enteng. Amal iskatu, adapun perihal diamnya di situ, fala khafa'an fihi, maka tidak ada kesamaran di dalamnya. Jadi makna diam, Allah mendiamkan mulut kita,
Allah mendiamkan lisan kita, itu makna diam tidak ada kesamaran. Diam ya diam, nggak ngomong gitu. Ya ngomong diam itu ya nggak ngomong. Itu tidak ada kesamaran, tidak ada makna yang lain. Bukan dia gerendengan, bukan. Bukan dia itu sambil bersiul-siul, bukan. Tapi makna diam ya diam, nggak ngomong. Dibikin diam sama Allah, dibungkam sama Allah Ta'ala gitu mulut kita. Jadi tidak ada kesamaran dalam makna itu ya. Dalam makna diam tidak ada. Wa ammal intaku, dan adapun perihal intak, berbicaranya bagaimana? Ya, bagaimana itu berbicara? Fa innal lisana, maka sungguhnya lisan itu aduun mutaharrikun biharakatin mahsusatin. Ya, maka sungguh lisan itu adalah satu anggota mutaharrikun yang bergerak-gerak biharakatin mahsusatin, dengan gerakan yang khusus. Fajaza, maka boleh saja terjadi tahriku ghairihi, yakni bergerak yang selain lisan itu, bimithliha, dengan seumpama anggota tubuh. Wallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala qadirun ala kullil mumkinat, adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala perihal yang mungkin-mungkin. Kita bilang mungkin saja nanti tangan ngomong, buat kita mungkin, tapi buat Allah qadir. Allah kuasa, Allah mampu menjadikan tangan orang bicara. Kenapa enggak? Mulut ini ngomong, kenapa? Karena bergerak. Tangan bisa nggak bergerak? Mungkin ngomong juga bisa. Kaki kita bergerak juga bisa. Orang timbang mulut gerak-gerak doang keluar suara kok begitu. Apa yang nggak mungkin buat Allah Ta'ala? Kita berbicara mungkin, tapi buat Allah qadir, maha kuasa untuk menjadikan perihal yang mungkin gitu. Apa bisa kita? Ya, nanti tinggal pasrah kita dengan keadaan pada saat itu di penghakiman Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa lolos pada saat itu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu pendapat yang pertama ya. Jadi pendapat yang pertama yaitu pendapat yang paling kuat, Allah Ta'ala ya mendiamkan lisan-lisan kita, dan Allah jadikan berbicara anggota-anggota tubuh kita. Maka semuanya anggota tubuh itu fatashhadu alaihim, ya, memberikan persaksian atasnya ya. Wal wajhul akhar, dan jalan yang kedua. Bagaimana jalan yang kedua? Ini pendapat ya, pendapat. Annahum, bahwasanya mereka, kita semuanya, la yatakallamuna bi syai'in, tidak akan bisa berkata-kata dengan sesuatu nanti pada saat itu. Sama sekali kita nggak bisa ngomong, sama sekali kita nggak bisa bersuara. Bi syai'in, dengan sesuatu. Lin qita'i a'dzarihim, karena terputusnya udzur-udzur mereka. Wan hitaki astarihim, dan hancurnya satir-satir atau penghalang-penghalang mereka. Nanti pada saat itu kita nggak bisa bikin pembelaan. Kenapa? Terputus udzur kita, udzur alasan kita. Udah nggak punya alasan kita. Kita mau bohong, paparan semuanya udah ngomong. Bagaimana enggak? Semuanya ibarat kayak orang nonton film, gambarannya ada. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ngelak nggak bisa kita. Kalau bahasa sekarang ibarat kata orang maksiat kegep, oh nggak kegep? Apa? Kegep? Tangkep basah, begitu. Ada orang ketangkep basah, bisa nggak ngelak? Ente nyolong ya? Kagak. Dia ngomong enggak, sedangkan barang bukti di tangan. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa ngelak kita.
Mau bagaimana? Tinggal pengampunan Allah Ta'ala pada saat itu, ya. Jadi pada saat itu kita semuanya nggak berbicara dengan sesuatu apapun. Linqita'i adzarihim, karena terputusnya udzur-udzur mereka, terputusnya alasan mereka nggak ada lagi. Wanhitaki astarihim, dan juga hancurnya satir-satir penghalang-penghalang diri mereka yang terjadi. Fayakifuna nakisir ru'si, maka mereka terdiam. Fayakif, ya, terdiam, terhenti pada saat itu. Nakisir ru'si, dalam keadaan menundukkan kepala. Udah, kita cuma bisa nundukin kepala doang. Bisa nyesel nggak? Bisa, tapi penyesalan kita tidak ada arti. Tinggal di hati ngomong masing-masing orang, coba dulu nggak begitu, coba dulu nggak begini, gitu. Penyesalan yang tidak ada arti. Kalau menyesal kapan kita yang bagus? Hah? Sekarang nih kalau menyesal nih. Jangan sampai nanti baru nyesel, percuma, ya, percuma. Nah, kisrasi, tinggal nundukkan kepala saja. La yajiduna a'dharan, ya, faya'tadhirun, mereka tidak mendapatkan a'dharan, udzur-udzur, faya'tadhirun, yang mereka bisa berudzur pada saat itu. Kita mau ngomong nyari alasan, nggak bisa nemu lagi alasan yang kita bisa beralasan dengan alasan itu, nggak bisa. Udah buktinya nyata semuanya, ada semuanya, begitu. Wala mahala taubatan, wala mahala taubatin, mahala majalah, pakai ja ya, jim ya. Wala majalah taubatin, dan tidak ada daerah untuk bertaubat. Kalau mahal itu tempat, ya, kalau majal itu daerah gitu ya, daerah. Tidak ada satu daerah, satu kondisi keadaan wadah kita untuk bertobat pada saat itu. Rasa pengen tobat ada nggak? Ada pada saat itu, tapi masih bisa nggak? Udah nggak dianggap. Makanya kalau mau tobat kapan kita? Sekarang nih mau tobat. Jangan nanti di hadapan Allah Ta'ala dengan persaksiannya, jangan. Percuma. Sekarang nih tempatnya tobat, ya. Kalau mau tobat sekarang. Ya, artinya faman taba min dzanbihi kamala dzanbala. Siapa orang yang tidak ada, siapa orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak ada dosa. Ya nggak dibongkar lagi. Gitu. Ya. Tobat dah, makanya buruan ginari. Begitu. Jangan sampai nanti menyesal kemudian. Nanti pada saatnya dibongkar semuanya itu, ya, kita nggak punya lagi satu daerah untuk bertobat. Fayastaghfirun, yang mereka bisa bertobat pada saat itu nggak bisa, udah nggak bisa, ya, udah bukan saatnya, gitu. Makanya kalau ada orang nih meninggal dunia, di alam dunianya banyak bikin dosa, maksiat. Lalu di kubur itu datang malaikat munkar wa nakir, membawa pertanyaan kubur. Karena banyak dosanya, akhirnya nih orang dikubur diazab habis-habisan, diazab habis-habisan sebagai pengganti kedosaan-kedosaan yang dikerjakan di alam dunia. Kira-kira kalau emang keadaannya kayak begitu, kita mau nggak? Kita diadab di alam kubur habis-habisan sebagai pengganti kafarat dosa kita di alam dunia. Kita mau nggak? Hah? Mau nggak kira-kira? Kenapa nggak mau? Hah? Enggak, itu dihabisin di situ, dikubur. Ya apa namanya, karena memang dihabisin di kubur, di akhirat udah enak. Pengen lah kita kayak gitu?
tapi dihabisin sehabis-habisnya kita dikubur, diadab sehabis-habisnya sebagaimana dosa kita di dunia, dikubur doang, dikubur. Mau nggak kita? Nanti udah dirapi dari kubur, hari kiamat tinggal enaknya doang. Mau nggak kita? Umpama kayak gitu mau nggak kita? Hah? Itu kalau ada tawaran kayak gitu ambil. Kalau ada tawaran kayak begitu, kita dihukum dikubur saja gitu, ambil tawaran begitu. Kenapa? Sebabnya nanti sisa dari kubur enak semuanya. Dosa kita di dunia dibalas jadi kubur, enak. Sampai kapan kita dikubur? Cuma sampai kiamat. Sisanya bebas, enak. Enak kan? Enak begitu. Kalau malaikat nawarin begitu ambil. Lah beneran, ini kesempatan emas itu. Cuman sayangnya malaikat nggak nawarin begitu. Itu seksaan kubur yang dirasain seorang hamba itu timbang DP-nya doang. Kalau umpama dikubur berat, kesananya makin berat. Kalau dikubur ringan, enak, kesananya makin enak. Makanya kalau malaikat nanti nawarin, mau nggak dihabisin dikubur nih dosa-dosa di dunia? Mau aja boleh, jangan pakai mikir, mau begitu. Cuman sayangnya enggak gitu. Kalau aja tawaran begitu, ambil tuh tawaran bagus. Biarin deh dikubur timbang sampai kiamat doang gitu. Sisanya enak. Cuman nggak begitu. Dikubur tuh cuman DP-nya doang gitu. Angsuran lebih berat begitu ya. Nah gitu. Angkanya banyak-banyak deh, kita minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah selamatin kita di dunia, selamat di kubur, sampai selamat akhirat begitu, minta sama Allah Ta'ala ya. Sebab resikonya kalau udah celaka di kubur, kesannya makin celaka, naudzubillah min dzalik begitu ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu, beliau tuh seorang yang kalau diceritakan tentang perihal sorga nggak girang, nggak girang. Kalau disifatkan tentang neraka nggak sedih, nggak takut, biasa aja. Tapi kalau umpama beliau itu ingat kepada kubur, diceritakan tentang betapa pedih adab kubur, itu beliau tuh kayak orang ketakutan. Suatu ketika beliau sedang jalan, liwat di depan suatu kubur yang beliau sendiri nggak tahu kubur siapa itu, nggak tahu. Lalu beliau berhenti memandang kepada kubur itu, nggak terasa bergetar badannya sampai netes air matanya. Kayak orang takut. Ini kejadian dilihat sama orang. Maka orang bertanya, ya Amirul Mukminin, apa yang terjadi dengan dirimu? Dikisahkan surga engkau enggak tertarik, enggak gembira. Disifatkan neraka engkau enggak sedih, enggak takut. Tapi timbang memandang kepada kuburan saja, yang kau sendiri enggak tahu kubur siapa itu, maka engkau seperti orang yang ketakutan luar biasa. Kenapa? Maka Sayyidina Utsman bin Affan beliau menjawab, dulu bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguh kubur itu tempat pertama dari tempat-tempatnya akhirat. Kubur itu biar adanya di atas bumi, tapi kubur itu tempat pertama dari tempat-tempatnya akhirat. Kubur. Faman naja minhu, maka siapa orang yang selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelah alam kubur itu dia akan dapatin hal yang lebih mudah dari yang di alam dikuburi. Kalau orang selamat di kuburan, maka setelah kuburan dia akan rasakan hal yang lebih mudah. Faman lam yanju minhu, namun siapa orang yang tidak selamat dari kuburnya, dikubur dapat seksa, dikubur dapat azab,
dapat fitnah kubur, naudzubillah min dzalik, fama ba'dahu syarru minhu, maka setelah alam kubur itu dia akan dapati hal yang lebih sulit, lebih buruk dari apa yang dialamin di alam kuburnya. Selamat di kubur, kesananya makin selamat. Celaka di kubur, kesananya makin celaka. Ini sekelas Sayyiduna Utsman bin Affan, yang notabene beliau seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min khulafair rasyidin, beliau khulafair rasyidin, pemimpin umat Islam. Bahkan beliau menantu baginda Nabi, 2 anak Nabi dinikahin sama Sayyidina Utsman. Makanya gelarnya apa? Dzunurain, yang punya 2 cahaya. Bahkan dalam satu hikayat dan riwayat disebutkan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat malamnya. 2 rakaat sholat malam hatam Quran. Berarti kalau 4 rakaat berapa kali hatam? 2 kali hatam. Ini Sayyidina Utsman bin Affan yang dikatakan dulu Al-Walid Malim Syafi'i bilang, kalau orang udah bisa sampai menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam dalam 1 malam, maka tidaklah dia melainkan waliullah, katanya. Sekelas waliullah seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau enggak jauh-jauh mikirin surga, mikirin neraka. Kalau dikubur saja beliau belum bisa menjamin dirinya selamat atau tidak, begitu. Belum ngejamin, makanya takut, sedih sama kubur. Kita sahabat Nabi bukan kita, gitu. Mantu Nabi juga bukan. Baca Quran boro-boro, hatam 2 rakaat salat malam gitu. Cuman perasaan kita di sorga mulu gitu, gitu, ya. Kita tuh, ya bagaimana? Ya mestinya kita lebih banyak berpikir, ya. Ambil i'tibar, pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi baik dari kalangan sholihin, bahkan ambil kisah pelajaran dari kalangan munafikin. Bagaimana itu tentang perihal, ya, Abu Lahab yang mendustakan agama itu, matinya kan mengenaskan, naudzubillah min dzalik, gitu, ya. Mesti kita takut kayak begitu. Bagaimana keadaan orang-orang yang menyepelekan agama sampai datang kematiannya tidak terkumpul kebaikan pahala ibadahnya. Coba pikirin yang kayak gitu, ambil pelajaran, jangan sampai kejadian sama kita gitu, ya. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Wa takallumul aidi, dan adapun berbicaranya tangan itu, huwa zuhurul amri, yaitu nampaknya suatu urusan, suatu perkara, bihaitsu la yusma'u minhul inkaru, ya, yang sekira-kira tidak dapat didengar daripadanya pengingkaran. Maksudnya tangan berbicara nanti pada saat itu adalah nampak suatu urusan perkara yang terjadi sama kita dulu di dunia. Ini tangan menampakkan semuanya yang sekira-kira la yusma'u minhul inkar, tidak didengar daripadanya, dari tangan ini, dari bicaranya tangan ini suatu pengingkaran, tidak ada pengingkaran. Berarti semua yang dikatakan adalah benar, nggak ada pengingkaran sama sekali, begitu ya, tidak ada pengingkaran sama sekali. Wasahihu al awalu, dan yang sahih ya adalah yang awal, yang pertama, yang tadi tuh ya, yang sahih. Jadi ada 2 jalan, 2 pendapat. Yang pertama kan tadi yang paling kuat, Allah Ta'ala membisukan lisan-lisan kita dan menjadikan bicara anggota tubuh kita, maka memberikan saksi anggota tubuh kita itu ya pada saat itu. Lalu yang pendapat kedua bagaimana? Yaitu pada saat Allah Ta'ala ya
Ya, itu pada saat itu tidak menjadikan berbicara dengan sesuatu. Kita nggak ada ngomong sama sekali. Kenapa? Kehabisan udzur, kehabisan alasan kita. Karena udah hancurnya satir dinding penutup kita yang nutupin aib-aib kita. Kita timbang duduk diem pada saat itu, maka akan nampak semua dari anggota tubuh sekira-kira nggak bisa diingkarin gitu. Tidak bisa ada pengingkaran. Tapi yang sahih pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama. Kada yang demikian itu fis sirajil munir, dalam kitab as-sirajil munir, ya. Ini nanti perihal persaksian yang ada daripada anggota tubuh kita pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. Fahfadz ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi, ya, wa khususan a'dha'aka sab'ata. Fahfadz, maka jagalah olehmu ya miskin, duhai miskin. Kita ini si miskin, kita semua si miskin kita, ya. Jami'a badanika, akan semua badanmu, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat, wa khususan, yang terkhusus, a'dha'aka, anggota-anggota tubuhmu, as-sab'ata, yang ketujuh, ya. Jadi nanti ada anggota badan yang 7, ya, alati sayati bayanuha, yang nanti akan datang penjelasannya. Setelahnya fahfadz ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi wallahu a'lam bissawab. Fahfadz.